Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukuri atas nikmat yang Allah yang berikan kepada kita. Terwujud pagi yang ceria ini, kita tengah melaksanakan salat subuh berjamaah sembari kita ngaji bareng, menguraikan kitab Lughul Marjan. Sekian banyak hadis telah dipaparkan, dan mudah-mudahan untuk keikhlasan dan ketulusan kita hadir di sini, Allah mencatat sebagai amalan yang terbaik. Amin. Salawat dan salam semoga dapat terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, lanjutan dari Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Shalah. Ini masih banyak tentang bab tersebut, namun rincian-rincian yang telah dikemas oleh mu'allif ini banyak memberikan sebuah nilai yang berharga, nilai yang mudah untuk memahami, sehingga ada bab-bab yang tersedia itu hadis-hadisnya dikemas dengan cara yang mudah dipahami, sehingga pada bab-bab tertentu itu kita akan tahu dari tema-tema yang tersedia. Kita perhatikan hadis selanjutnya, yaitu 360. Ya, bab ini diberi mu'allif dengan babu istihbabi taqdim duhur fi awal waqt fi wajhi syiddatil har. Bab yang menjelaskan tentang dianjurkannya mendahulukan salat zuhur di awal waktu saat panas tidak menyengat. Ya, sangat panas tidak menyengat. Karena pada pembahasan yang baru, yaitu sholat zuhur pada saat panas menyengat, kan dipaparkan dalam hadis-hadis yang ada, kita diminta untuk tunggu sejenak hingga cuaca terasa tidak terlalu panas, maka baru melaksanakan sholat zuhur. Nah, kali ini ketika waktu tidak menyengat, waktu tidak panas, maka sholat zuhur dianjurkan untuk di awal waktu. Hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kami ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har, pada saat panas menyengat, pada saat panas yang sangat. Faidah lam yastati ahaduna ayyumakkina wajhahu minal har, maka ketika salah seorang di antara kami
tidak bisa meletakkan wajahnya di lantai, di tanah. Basaqa thawbahu fasajada alaihi. Maka beliau menggelar kainnya, lalu beliau sujud di atasnya. Ini hadis yang kutip oleh muallif pada bab pertama. Itu bab istighfar tasbih untuk fi aulil waqt. Perihal hadis ini kesaksian Anas. Ya, Anas bin Malik, seorang sahabat yang lama banget menemani Rasul sampai 10 tahun. Kalau sudah sekian tahun itu tentu udah paham. Dan memang di antara sahabat yang bernama Anas ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Nah, beliau menyaksikan bahwa dirinya itu salat bersama Nabi pada saat cuaca yang sangat panas. Maka para sahabat itu kalau sujud ini tidak mampu untuk meletakkan wajahnya di lantai. Berarti masjid yang dulu itu jauh berbeda dengan masjid sekarang. Kalau masjid sekarang ya, orang sujud terasa, nggak sulit untuk panen, ya bersih. Kemudian didukung dengan AC. Walaupun cuaca sangat panas, ya tidak pengaruh. Dulu tidak ada AC, tidak ada kipas. Kemudian lantainya pun juga tidak seperti ini. Lantainya batuan, kerikil, kemudian ditata secara rapi. Dan cuaca yang sangat panas itu tembus di lantai itu. Kadang memang atap dari Masjid Nabawi saat itu tidak tertutup rapat. Atap dari kulit kurma, dan itu pun tidak semuanya tengah bolong. Nah, depan untuk beberapa sop baru ada pelepah-pelepah kurma. Tengah bolong, baru belakangnya ada pelepah-pelepah kurma lagi. Sehingga pada saat musim panas maka menyengat sekali, tembus sampai tempat sujud. Karena cuaca di Jazirah itu berbeda dengan cuaca di Khatulistiwa ini. Kalau di Khatulistiwa ini ada 4 cuaca. Nah, kalau di sana 2, musim dingin dan musim panas. Ini musim dingin, mulai dari bulan Desember kemarin, Januari, Februari. Ya, Februari masih dingin banget. Nah, kita permasalahannya di sini adalah di saat cuaca yang sangat panas. Cuacanya juga panas dan dingin. Pada saat cuaca yang sangat panas, itu menyengat banget, sangat panas. Dan ini adalah cuaca yang memang betul-betul panasnya itu luar biasa. Lantas bagaimana para sahabat ketika sholat dan pada saat meletakkan keningnya di lantai itu? Kalau langsung tak akan kuat, langsung tak akan kuat. Kalau mau coba-coba langsung tanpa ada gelaran kain, maka cepat gosong ya. Sahabat dulu itu kan masalah jidatnya kentara sekali. Oh ini orang yang sering sholat, orang yang ahli sholat. Sekarang sholat tidak sholat sama. Bedanya dikit itu aja. Cuma orang-orang yang sholat itu kan wajahnya pun juga ceria. Yang nggak sholat petang. Nah, karena sering terkena air wudhu dan jidatnya
Jidatnya, kalau langsung jidat itu diletakkan di lantai tanpa alas, maka cepat itu agak kenyat dan jidatnya kita. Permasalahan ini bukan untuk jidatnya hitam sebagai menunjukkan dirinya adalah ahli sholat, tidak. Para sahabat justru di saat musim yang sangat panas, mereka sungguh sulit meletakkan keningnya di lantai itu. Maka alternatif yang dilakukan Rasul dan para sahabat mencontohnya yaitu meletakkan kain ya, di lantai itu, kemudian bisa digunakan untuk sujud. Lah kain yang dimaksud di sini seperti apa? Mungkin ketika sholat masuk ya, kemudian peci. Kalau dulu kan bukan ini kan budaya Indonesia. Peci kita, makanya orang-orang Arab atau orang selain Arab, selain Indonesia, ini suka peci-peci seperti ini. Ini ciri khas Indonesia. Main tiap hari itu atau orang India ketika duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi, ternyata ada 2 orang mendengar minta pinjam peci seperti ini. Maunya apa? Hanya pinjam untuk foto. Banyak dengan peci ini. Sudah kita persilakan. Kemudian maunya apa? Maunya dimiliki, sudah kasihkan aja. Wah, dikasihkan seneng banget. Awalnya hanya sekedar foto-foto, yang kedua ingin memiliki, sudah kasihkan aja. Balik. Kalau ini peci yang dipakai seperti kita ini, atau peci-peci yang lain, di saat cuaca yang sangat panas, boleh pakai peci ini dilepas sebagai tempat. Peci ya bulat dipakai boleh untuk kita letakkan di tempat sujud itu, karena kondisi lantai tempat sujud itu kepanasan. Atau yang lain, bukan hanya panas saja, tapi kondisi tempat sujud itu kotor, maka solusinya bisa kain, bisa peci, kemudian dilepas, lantas digunakan untuk sujud sebagai tempat kening kita. Ini kalau disebut kain, maka Rasul itu berarti apa? Sholat pakai kain, sebat atau sebat-sebat, atau sholat pakai sajadah yang digelar, gantungkan ini, kalungkan. Nanti kalau sujud kita, tingkah seperti ini, meletakkan kain di tempat sujud pada saat sholat, yang semestinya sholat itu tidak banyak gerak dan bisa konsentrasi ketika gerak itu hanya gerakan sholat saja. Ini justru merupakan contoh dalil tidak membatalkan wudu ketika gerak ya, meletakkan sesuatu di tempat sujud, mengambil sesuatu ketika sholat. Ini bukan kain baju dilepas kemudian taruh sujud, tapi kain-kain yang melekat kita pakai, peci yang kita pakai. Ini tentu hal ini disiapkan terlebih dahulu. Sehingga kain apa yang harus kita pakai? Karena cuaca itu memang tahu saat musim panas, maka sujudnya memungkinkan, maka sudah siap-siap bawa kain. Bawa kain yang dikalungkan di leher atau tidak dikalungkan di leher, sudah disiapkan untuk alas. Rasul menggelar. Ini gerakan untuk meletakkan kain ketika sholat itu pun juga tidak masalah. Atau sebelum sholat sudah digelar, itu pun juga tidak masalah. Maka sesuatu yang ada pada diri kita mungkin kelupaan,
kita sapu. Kemudian sujud, taruh tempat sujud. Bangkit, kita ambil lagi. Sujud nanti ketika turun, kita taruh lagi. Ini tidak berubah. Kenapa harus ditaruh di bawah? Taruh ambil, taruh ambil. Jadi ternyata banyak anak kecil. Nah, yang riba. Diingetin, namanya anak. Nah, kalau kamu salat nanti jangan lari di depan. Tidak paham. Lari-lari HP di depan. Kira-kira khawatir diinjak, ambil aja. Oh, diambil. Nah, ini boleh gerakan seperti ini. Dan pada hadis yang lain, Rasul pernah gendong Umar, gendong. Kemudian rukuk, sujud kita. Bangkit dari sujud, anaknya itu diam. Kemudian bangkit, gendong. Itu gerakan berapa kali? Tidak terhitung. Sehingga gerakan banyak. Selain gerakan sholat, selamat itu tidak mengganggu, tidak mengapa dan tidak membatalkan sholat. Nah, satu waktu Rasul pernah menyampaikan, uqtulul aswadaini al-khayya wal aqrab, rawahu Abu Dawud. Bunuhlah dua binatang hitam yang berbahaya ini pada saat kapan? Fisolah, pada saat salat. Apa itu? Al-khayya, ular, wal aqrab, kalajengking. Ini sangat memungkinkan bahwa terjadi pada saat salat karena suasana lingkungan itu sudah tidak seperti kita sekarang. Ular tidak mungkin atau jarang sekali yang ada di lingkungan kita. Ini perumahan-perumahan. Tapi kalau dulu masjid kemudian lingkungan, ya, tempat yang luas, sehingga ular memungkinkan dan sampai Rasul bilang seperti ini, uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua hal yang hitam yang berbahaya, yaitu al-khayya, ular, yang kedua wal aqrab. Di saat sholat ada ular jalan, kita tidak punya alat sama sekali. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita injak yang berbahaya, kita pukul mungkin takut untuk disengat. Ternyata sapu ada di pojok, atau tidak ada sapu, kayu berdiri di pojok itu, sudah kita gerak untuk ambil kayu. Kemudian bunuhlah ular itu. Sampai sholat membunuhlah. Ini pun juga tidak apa-apa. Sudah kita bunuh. Teknis pembunuhan kan kita sendiri. Nah, macam malah dicegel untuk begini. Sholat cegel ular kepalanya, gobat hujan. Nah, ini enggak membuat khusyuk dalam sholat itu. Bunuh, sudah enggak usah macam-macam. Nah, dibunuh selesai. Maka apa? Salah satu hewan yang boleh dibunuh, itu ular. Nah, ini. Jadi sholat membunuh ular boleh, dan ini ditunjukkan yang bahaya. Yang kedua kalajengking. Kalajengking orang dulure sing berbahaya. Nomor 2. Kelapa itu. Terus. Kalajengking, kelapa. Nah, ini berbahaya. Udah pukul aja. Kalau kalajengking mungkin tidak ada batu. Nah, batu berada di sampingnya. Sudah bunuh saja. Nah, ini hal-hal yang berbahaya dan memungkinkan untuk banyak gerak. Adapun hewan-hewan yang tidak memungkinkan banyak gerak,
nyamuk, kita jeblek, tidak masalah. Ada lalat, bulet ke depan kita. Oh sebabnya kok bulet di depan kita? Biasanya nggak tahu gosok gigi. Pada tahun ini lalat mendekat, cocok. Pokoknya ini lalat itu bulat di depan mulutnya. Ini pertanda apa? Gorong sikat di gigi. Utawa mari makna. Yang biasa bulat. Mari makan kupang. Wah, boleh seneng itu. Tahu mari makan apa itu? Buat apa itu? Nongkok. Ini senang. Bulat tadi. Seneng ya kena. Ini terganggu. Nah, kembali. Rasulullah SAW sampai sedemikian ini. Pentingnya sholat itu jangan sampai tidak khusyuk. Ada sesuatu yang tiba-tiba saat ini membahayakan, maka boleh gerak banyak sesuai dengan untuk apa? Sebatas ular sampai terbunuh itu. Nah, ini ular sampai terbunuh. Tapi kalau ularnya itu tidak mungkin kalau dibunuh, kita pukul lari, nggak usah bicara. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, terus kalau ada bukan ular lagi, hewan cukup anjing di atas daerah Jazirah itu banyak anjing. Mau sholat anjing tak buka. Tapi ternyata masya Allah ini merupakan yang wahyu ilahi. Banyak contoh di YouTube. Banyak contoh di YouTube orang sholat gelar sajadah, kemudian ada orang jahat maunya anjingnya itu untuk ganggu, tolong ganggu orang sholat itu. Ternyata masya Allah anjing yang menggigit ketika diminta untuk gigit orang sholat itu dengan konsentrasinya sholat, anjing itu tidak bisa gerak. Saat itu anjing hanya ngomong berada di depan. Ini luar biasa dengan kekhusyuan sholat. Nah, ternyata ada ini sholat anjing tak suruh untuk menyakiti si musolli. Ternyata tidak bisa. Ternyata anjingnya tidak mau. Ini kehebatan sholat dilakukan dengan cara yang khusyuk. Tidak ada yang bisa untuk mengganggunya. Nah, kemudian tempoh hari saya melihat orang muslim, ini mungkin di Amerika, sholat di trotoar, gelas. Nah kemudian orang ini adalah non muslim, tidak suka melihat orang agama lain melakukan ibadah. Sudah digelar sajadah, dilipat sajadahnya saat sholat, dilipat. Kemudian waktu sujud digelar lagi, orangnya nggak suka, dilipat lagi. Ini mengganggu. Ternyata sama non muslim tidak terima, langsung didorong, kemudian sampai dua ini dikeroyok dengan dua orang. Ini sama-sama non muslim. Ternyata alhamdulillah ada seorang non muslim yang jiwanya baik, menghormati agama lain pada saat melakukan ibadah. Berarti jatuh kaku itu agama mereka. Oh, ini apa? Wahyu ilahi. Allah menggerakkan hati seseorang walaupun bukan muslim untuk menghormati orang itu sholat. Oh, ini sebuah pertolongan dari Allah. Hewan tidak mau bergerak seperti ayat tadi untuk menggigit, orang pun untuk merusak ternyata dipertahankan atau dijaga, dibela oleh orang lain. Ini wahyu. Nah, pada hadis ini bahwa pada dasarnya bila tempat sujud tidak memungkinkan untuk kita letakkan kening kita, maka boleh apapun kita letakkan sebagai pengaman dari kening kita saat kita sujud. Nah, ini hadis 360. Nah,
Cuma bab ini ditampilkan satu hadis. Berikutnya 361, ini ada 3 hadis. Kita jadikan satu aja. 3 hadis ini 361, 362, 363. Babu istiqbal tabkir bil asr. Bab dianjurkan segera mengerjakan sholat asar. Tabkir itu maksudnya cara Jawa itu rumput-rumput. Kalau pagi-pagi ya memang pagi-pagi. Ya, cuma digunakan juga untuk bahasa sholat asar. Tapi maksudnya apa? Segera. Di saat waktu tiba sholat asar, maka diminta untuk segera. Ini anjurannya. Hadis yang ditampilkan, hadis Anas bin Malik. Hadis Anas tadi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra wasyamsu murtafiyah hayya wa yadhhabu daim ilal awali wa yatihim wasyamsu murtafi'an wa ba'dul awali minal madinah ala arba'ati amyal au nahwi. Hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, beliau mengatakan Rasul SAW salat asar. Rasul mengerjakan salat asar dan matahari masih tinggi, khayya, dan terasa panas, walaupun tidak sangat menyengat seperti salat zuhur. Matahari tinggi dan masih panas. Fa'id Abu Tahib il awali, dijelaskan ada orang yang pergi sampai ke tempat awali, penduduk perkampungan. Fayaktihim wasyamsu murtafiyah. Mereka datang, ya, orang itu datang ke perkampungan itu, matahari masih panas, masih tinggi. Wabatul awali dan sebagian perkampungan atau penduduk awali minat Madinah, dari Madinah ala arba'atin amyah, sekitar 4 mil. Maksudnya kan? Jadi Rasulullah kalau salat asar itu di awal waktu, di saat matahari tinggi dan terasa panas. Ini Rasul pelaksana salat asar. Nah kemudian sampai dijelaskan orang sholat asar, dan ini di Madinah, berangkat untuk ke tempat awali. Awali ini ain, bukan awal. Awali itu nama sebuah perkampungan yang jaraknya dari kota Madinah itu menuju awali itu 4 mil. 4 mil. 1 mil itu kan 1604. 1406. 1 mil kira-kira 1,5 kilo. Nah ini 1 mil 1,5 kilo berarti kali 4. Jadi 6 kilo ya. 6 kilo. Dari Madinah berangkat ke 6 kilo. Itu ternyata matahari masih panas. Ini menunjukkan apa? Rasulullah itu sudah usai sholat. Berarti apa? Pelaksanaan sholat asar itu berada di awal. Berjalan sampai 6 kilo itu masih panas. Rasul sudah sholat. Ini menunjukkan di awal sholat asar. Ini anjurannya pelaksanaan sholat. Tapi bukan berarti seandainya sholat asar itu molor dikit. Ketika berada di waktunya, tidak masalah. Sing masalah itu berada di luar waktu. Ini yang kemudian. Belum sholat asar, azan maghrib berkumandang. Pada niatnya tadi dari perusahaan
Ini tak perkirakan saya pulang itu sampai di rumah kira-kira 4:30. Pertengahan jalan macet. Wah, tak ingat. Ini belum sholat asar. Tahu dilihat diri. Oh, kurang 5 menit maghrib. Kurang butuhnya kurang. Ya bersih-bersih. Tidak bisa. Dari apakah yang salah orangnya? Loh. Siapa yang salah? Ya wong mesti memang di tengah perjalanan. Sekarang itu sudah memungkinkan sekali untuk belok cari musola, cari masjid. Maka di perjalanan sebaiknya sholat dulu, pulang dulu sudah beres. Makanya sesuatu yang berat dan sudah tidak akan bisa khusyuk dilakukan sholat. Ketika orang itu perjalanan, pikiran dan hati itu pinginnya sholat di rumah. Ini sebuah survei, pengalaman yang terjadi. Nek kampanye ono gon atau masih perjalanan, kemudian dia berpikir sholat di rumah, hilangkan. Maksudnya kalau sudah perjalanan, sholat di perjalanan itu. Oh, ini nanti kalau sudah di rumah, apa masih perjalanan atau adalah sholat yang omah? Oh, no omah rata-rata langsung pergi. Wes rata-rata kan geling. Nah itu apa? Selesaikan di perjalanan itu. Lah nanti kalau sudah pulang, nyaman sudah. Ini siji pengaruhnya kalau sudah pinginnya di rumah, sholatnya kan busuk. Yang kedua sudah sebetulnya kata awak kok bersih. Lain sudah di perjalanan diusahakan untuk cari tempat di perjalanan itu lebih aman dan lebih selamat. Dan bila kejadian nanti kalau waktunya tidak akan sampai di rumah, yang rusak pelakunya. Bukan janji Allah ini gimana ini tujuan saya tadi lihat sholat di rumah perjalanan macet. Apakah ini salah saya? Mohon maaf ya Allah, Anda salah. Ini salah. Ya, ini bukan berarti contoh yang mengekang untuk sholat asar itu mesti diulang untuk kita. Ini anjurannya dan lebih aman dan insya Allah sholat kalau sholat di awal-awal waktu jamaahnya itu ada. Ya ini masjid rata-rata kalau sholat jamaah berada di awal waktu. Kalau sudah berada di mundur, sopo sholat jamaah. Ngenteni teko jam 4 ngenteni. Sinten Pak? Ngenteni jamaah. Oh, no. Baru sholat yang apa? Nah, ini di hadis yang pertama menunjukkan bergegas untuk sholat asar di awal. Lagi, ini agak pada ceritanya. Hadis Anas bin Malik an Abi Umamah qala sallaina ma Umar ibn Abdul Aziz ad-Duhra. Dari Anas bin Malik, dari Abi Umamah yang berkata, Anas, kami sholat bersama Umar bin Abdul Aziz. Kami sholat bersama Umar bin Abdul Aziz. Zuhur, sholat zuhur. Summa kharajna hatta dakhalna ala Anas. Oh, ini Abi Umamah. Abi Umamah mengatakan, kami sholat bersama Umar bin Abdul Aziz sholat zuhur. Kemudian kami keluar dan menemui Anas bin Malik. Nah, menemui Anas bin Malik. Wawajadnahu yusolli. Maka kami mendapati Anas bin Malik sholat asar. Fakultu, aku tanya, ya Abi, wahai paman, mahadis sholat, alat sholat. Sholat apa ini yang paman lakukan? Qala, Anas mengatakan al-asr, salat asar. Wa hadhihi salat Rasulullah, wa hadhihi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salat Rasul sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli yang dulu aku selalu bersama. Nah,
Ini sahabat yang sering kali bersama Rasul, Anas bin Malik. Sahabat bawahnya Umar. Kemudian bawahnya lagi Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu zaman berikutnya jauh. Tapi ketemu sahabat, ternyata Anas pamannya. Nah, ketika Umamah bersama Umar bin Abdul Aziz sholat duhur, maka berdua tadi ingin menemui Anas bin Malik. Ternyata Anas bin Malik itu sedang sholat asar. Kemudian pertemuan selesai sholat asar. Ini menunjukkan apa? Abi Umamah dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sholatnya duhur, tidak di awal waktu. Ya, masih berada di waktunya, cuma akhir. Menunjukkan apa? Ketika beliau keluar berdua ini ke pamannya yang bernama Anas, ternyata Anas bin Malik itu sudah selesai sholat asar. Nah, ditemui selesai kemudian ngobrol. Ini apa? Anas bin Malik itu sholatnya di awal waktu, sementara Umamah dan Umar bin Abdul Aziz berada di akhir waktu duhur. Nah, ini ternyata Anas bin Malik bilang, inilah sholat yang dulu kami lakukan bersama Nabi. Lagi-lagi menunjukkan dalil bahwa hadis ini sholat asar dilakukan di awal waktu. Ini yang utama yang dianjurkan. Nah, umpama geser selama berada di waktunya itu juga tidak apa-apa. Nah, ini dari penjelasan hadis ketika berbicara tentang sholat asar, ini dampaknya Rasulullah SAW mengutamakan waktu di awal sholat asar. Namun justru di masjid-masjid sing paling rame jamaahnya sholat maghrib kan ya. Nah, sholat asar kan gitu. Sing nganggur saso sing wis pensiun ya apa ya harus ada cili-cili ya, sing longgar waktu ini itu bisa dilihat sholat asar itu kurang-kurang ini. Nah, sing orang-orang pekerjaan belum selesai. Nah, pekerjaan belum selesai. Dan itu waktu orang bekerja terus waktu nanggung. Nanggung niku mesti sadri selesai pekerjaan ini engkau jam 4 hari. Mantul jam 4 baru sholat asar. Niki roto-roto. Gini bolanya. Ini ngotot kata. Jadi perusahaan itu kan balik jam sekawan. Nah, jam sekawan untuk pekerjaan. Habis sholat jam 4 baru pulang. Nah, itu baru sholat. Dan sholat asar ini sulit untuk minta izin bos, ada asar bos. Oh, jadi saya kemarin ada di sana. Sholat jam 4. Wah, akhirnya jadwal pekerjaan seperti itu. Nah, kejauhan pekerjaan di bawah agak rileks. Nah, kemarin saya guru-guru sekarang kan full day semua, SD, SMP. Nah, ini harus diatur waktunya. Asar, rata-rata kan saat hari asar mau pantun. Nah, maka siap seputar asar di awal. Nah, ini bisa. Tapi kalau perusahaan mohon maaf, ini biasanya sulit ya, sulit dari perusahaan. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Kalau bagi itu yang dilakukan, tidak ada alternatif lain. Ya sudah, kok bisa ya? Karena sama-sama selesai, maka sama-sama sholat jamaah. Nah, ini berarti apa? Sholat jamaah yang dicari, walaupun sholat asarnya itu
4:30, itu masih tidak apa-apa. Tapi yang utamanya adalah jamaahnya. Mereka di jam 4 pekerjaan ini 15 kilo, 20 kilo dari rumah. Jam 4 baru pulang. Wah, ini keluar perusahaan, pulang ke rumah. Habis waktunya kamu ada sekarang macet perjalanan. Terus rata-rata kalau embong gede ya jalan raya jam 4 rata-rata macet orang. Nah, jadi tidak Sabtu itu. Nah, itu baru akan sepi. Berangkat pagi itu juga demikian. Kalau berangkat 6:30 itu pol-pol. Hanya geser setengah jam, berangkat jam 6 agak sepi. Geser 5 menit, geser 5 menit, geser 5 menit. Wah, itu. Oh, salib-salib mantap. Nah, itu memburu jangan sampai. Nah, ini balik untuk salat asar. Kesimpulannya di hadis kedua, ternyata Anas bin Malik sholatnya di awal waktu yang dulu pernah sholat bersama Nabi. Ternyata sahabat yang lain sholat zuhur berada di akhir waktu. Ini menunjukkan juga tidak apa. Sholat zuhur jam 1, jam 2 juga tidak apa. Dan satu lagi kita habiskan sama di sini Rasul ini dari Rafiq bin Khadij sudah mengatakan kami sholat bersama Nabi sholat asar. Wadan harum jasuran wa samu asyar ismin wa naqulu lahman nadijan wa belakan tabu asyar. Ini ternyata lagi-lagi sholat asar itu ya di awal waktu. Kemudian makan bersama Nabi takik sampai selesai makan ternyata itu masih belum maghrib. Makan takik nyembelih bahasa ini. Salat asar selesai, kemudian nyembelih hewan, kemudian di mana itu pun sampai belum maghrib. Kita bayangkan nyembelih kambing butuh pinter menit, butuh pinter jam. Berarti apa? Nabi berada di awal waktu salat asarnya, kemudian nyembelih kambing, nyembelih hewan. Lantas sudah selesai disembelih, kemudian sampai beliau menikmati daging itu pun belum maghrib. Berarti nomor salat asar di awal waktu. Salat asar di awal waktu ini Bapak Ibu, ayo untuk salat asar terutama. Kenapa? Karena rolling malaikat. Rolling malaikat, malaikat malam hadir, malaikat siang ketemu. Jadi rollingnya itu, ya malaikat itu bukan langsung ditinggal naik ke atas yang kerjaan siang karena sudah waktu asar. Jadi tunggu hadirnya malaikat malam, kemudian ketemu, ya jorok, habisin ya. Ya kunci-kunci di kayak no, siang atau kemudian jadi kan saat ini kopi kaki. Jadi baik-baik sama malaikatnya itu. Kemudian selesai ketemu baru ditinggal malaikat siang tadi. Ketemu malaikat, maksudnya bahwa asar itu adalah masya Allah banyak malaikat berjumpa malaikat penjaga waktu siang, berjumpa malaikat penjaga waktu malam. Maka naungannya di waktu asar ketika jamaah sholat asar itu dilakukan, masya Allah, doa para malaikat yang sangat banyak itu mustajab. Nah, sholat yang paling berat di antaranya asar dan subuh. Subuh ini juga rollingan malaikat. Malaikat malam naik, malaikat siang maksudnya ketemu tadi, kemudian malaikat malam pulang, malaikat siang menjaga. Pertemuan sekian banyak malaikat menunjukkan bahwa sholat duhur, sholat subuh dilakukan dengan jamaah. Masalah persaksian malaikat sangat banyak. Sholat asar dilakukan berjamaah, persaksian malaikat sangat banyak. Ini menunjukkan nilai lebih bagi orang yang melaksanakan sholat asar di awal waktu dengan cara berjamaah dan sholat subuh di awal waktu dengan cara berjamaah. Nilainya lebih daripada sholat boleh geser di awal waktu.
semua. Dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan hidayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dan menjalankan amal soleh, sehingga amal-amal yang kita lakukan senantiasa menjadikan bukti bahwa kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya. Dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat berjumpa di hadapan Allah dengan surga yang mulia. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.